Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2541 sejauh ini. Hari ini, ditakdirkan untuk mendapatkan panen yang baik. Melihat mereka bertiga, orang suci misterius itu tersenyum, mengjilat lidah merahnya, gelap dan menggoda, cahaya ilahi di matanya, panas dan tirani, dan bersemangat ketika dia berpikir membunuh mereka bertiga gila. Ye Chen tetap diam, mengambil segenggam eliksir, memasukkannya ke dalam mulutnya. Eliksir bawen yang bening juga merupakan obat ajaib untuk penyembuhan, agar dapat kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Kaisar Tiansu juga diam, seperti yang dilakukan Ye Chen. Yang disebut obat mujarab bukan lagi pil, sudah menjadi jelly bean, asalkan bisa memulihkan kekuatan tempurnya, bisa dimakan satu per satu. Mata indah Jining Suang penuh dengan awan peri, dan alisnya yang cantik sedikit berkerut, dia tidak berbicara sepatah kata pun, dia hanya melihat tubuh suci misterius, dan dengan penglihatannya, dia dapat melihat bahwa itu adalah tubuh suci, dan darah serta asal keduanya lebih baik daripada Ye Chen lebih halus, jadi dia tidak merasa bahwa Ye Chen adalah tubuh suci kuno palsu, dan yang berdiri di Changmiao adalah tubuh suci asli. Ada banyak rahasia yang tersembunyi dalam silsilah Ekaristi. Ini adalah penilaiannya terhadap tubuh suci, seperti garis keturunan lainnya, itu harus dibagi menjadi beberapa garis, dan Ye Chen adalah salah satunya, atau yang lebih lemah. Dia memejamkan mata dari tubuh suci misterius itu, lalu menatap Zhu Xianjian. Matanya menjadi sangat dingin. Dia mengenali pedang itu. Dia dikutuk sampai mati oleh pedang Zuxian di peninggalan Tianzun saat itu. Musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas terlalu panjang. Zeng, zeng, zeng. Zhu Xianjian berdengung, saya tidak tahu apakah itu mudah tersinggung atau marah, selalu ingin menyingkirkannya, dan ingin menyerang terlebih dahulu sementara Ye Chen dan yang lainnya sedang menyembuhkan, dan dengan cepat membunuh mereka bertiga. Tubuh suci misterius tidak mengetahui kengerian Ye Chen dan Jining Suang, tetapi ia tahu bahwa perhitungan diselesaikan berulang kali, dan gagal membunuh keduanya, tetapi juga memberi banyak peluang. Batu asah. Jangan khawatir. Sudut mulut tubuh misterius itu sedikit terangkat, menonton dengan penuh minat, mengetahui bahwa Zhu Xianjian ingin menyerang terlebih dahulu, tetapi dia tidak berniat untuk menghentikan mereka bertiga, dia ingin memberi harapan kepada mereka bertiga. Lalu ubah harapan malang itu menjadi keputusasaan, lalu tunggu perasaannya, itu akan menjadi indah. Secara alami, akan membutuhkan waktu baginya untuk mengintegrasikan kekuatan misterius yang diberkahi oleh pedang Zuxian. Ye Chen dan yang lainnya pulih dari cedera mereka, dan aura serta kekuatan tempurnya tidak meningkat. Menatap Changmiao, sosoknya sangat terang, seperti raja, menghadap ke dunia, itu juga satu-satunya bintang yang menyilaukan di langit malam yang gelap, dan setiap cahaya keemasan yang jatuh memantulkan cahaya peri tujuh warna, yang memiliki dicocokkan dengan Zhu Xianjian sangat cocok. Mengenai hal ini, ekspresi Kaisar Tiansu serius. Namun, Ye Chen dan Jining Suang menutup mata. Dapat dikatakan bahwa selama tubuh suci misterius tidak memasuki batas Sueji, keduanya akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Pemahaman diam-diam semacam ini berbeda dari yang lain, dan eksklusif untuk keduanya. Mereka. Saya tidak tahu kapan, tubuh suci kuno dan tubuh peri Yaoqi memiliki ketergantungan yang tidak dapat dijelaskan, selama pihak lain ada di sana, selama keduanya bergabung, mereka tidak akan terkalahkan. Tiba-tiba, keduanya bergerak, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan, membubung ke atas. Putra Kaisar Tiansu juga pindah, dan semua metode terlarang yang dia pelajari dalam hidupnya dilepaskan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Semut. Perpaduan tubuh suci misterius juga berakhir. Kekuatan mengguncang langit, dan paksaan yang mengerikan menyebabkan awan gelap bergulung, kilat dan guntur, dan setiap napas yang jatuh lebih berat dari gunung. Dia seperti dewa berdiri di sungai panjang waktu, memegang langit biru abadi. Ledakan. Ye Chen mengambil langkah berat, dan alam semesta yang diinjaknya runtuh, dan pukulannya menembus misti. Fisik suci yang misterius tersenyum, dan dia melemparkan telapak tangannya secara terbuka,
kekuatan tempurnya telah melampaui batas warisan darah. Dalam level yang sama, dia berani menghadapi semua orang, termasuk Ye Chen. Namun, sebelum dia bisa melakukan gerakan nyata, dia melihat langit bergetar, dan 3 buku surgawi muncul, sebesar gunung, tanpa nama dan kata, tetapi dengan momentum yang luar biasa, menggantungkan aura jalan yang agung. Mereka secara alami adalah kitab suci tanpa kata, ada 4 di dunia, dan 3 di tangan Jining Suang dalam serangan ini. Ye Chen adalah penyerang utama, dan dia adalah bantuan, dengan pemahaman diam-diam bawaan. Ledakan. Langit runtuh, dan tubuh suci misterius yang baru saja akan ditembak dihancurkan oleh 3 kitab suci surgawi tanpa kata, membuat tubuhnya terhuyung-huyung, bahkan dengan restu Zhu Xianjian, sulit untuk menyingkirkan paksaan kitab suci surgawi. Pada saat ini, pukulan Ye Chen tiba, dan darah serta tulang dari tubuh suci misterius itu meledak. Sialan. Orang suci misterius itu mengertakkan gigi, dan menamparkan Su Tian dengan telapak tangannya, berniat untuk menghancurkan buku tanpa kata. Abaikan raja ini, konsekuensinya akan sangat serius. Kaisar Tiansu mendengus dingin, dan menebas dengan pedang melintasi alam semesta yang luas. Pedang ini sangat kuat untuk mendorong kembali tubuh suci misterius itu. Halaman-halaman buku surgawi tanpa kata dibalik, dan energi terkumpul lebih banyak lagi, yang membuatnya terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Wanjian Fengshen. Ye Chen mendatanginya, memegang pedang Dao di tangannya, yang merupakan kekuatan gaib, langsung menyerang alisnya. Bunuh aku. Wajah tubuh suci misterius itu ganas, dan itu membentuk segel dengan satu tangan, memenjarakan kehampaan, menyebabkan sosok penyerang Ye Chen menjadi stagnan, tidak mampu menahan belenggu segel. Mati. Fisik suci misterius menyeringai, dan menusuknya dengan jari, menghancurkan segalanya. Dia juga memberikan perhatian khusus pada alis Ye Chen, dan harus membuat lubang berdarah untuknya. Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, dan dia langsung melemparkan Dewa Guntur. Kemana harus pergi? Sein fisik yang misterius mendengus dingin, secara tak terduga mampu mengimbangi kecepatan Dewa Guntur terbang, lubang darah menusuk tubuh Ye Chen, tetapi itu bukan di antara alis, tetapi bahu kiri Ye Chen. Pada saat yang sama, Jining Suang tiba, tanpa peringatan apapun, meskipun itu adalah tubuh suci yang misterius, dia tidak melihat bagaimana dia membunuhnya, hanya mengetahui keterampilan gerakannya, yang tidak dapat diprediksi. Engah. Darah suci menyembur keluar, dan lengan tubuh suci misterius itu dipotong oleh Jining Suang dengan pedang. Tubuh suci misterius itu marah, tubuh memiliki cahaya ilahi yang ditembakkan, keemasan, berlama-lama dengan cahaya peri berwarna-warni, membawa kekuatan kehancuran, itu adalah berkah dari Zhu Xianjian, terukir dengan kekuatan pelacakan misterius, mengunci Jining Suang, seperti itu karena metode terlarang ini, akan selalu kena. Sangat disayangkan bahwa cahaya ilahi masih sia-sia, karena Jining Suang menghilang, dan kemudian muncul kembali di Chang Miao sesaat, dan bahkan Kaisar Tiansu tampak terpana, dan tidak tahu bagaimana gadis ini menghindari dewa bagaimana cahayanya begitu halus. Dia tidak tahu, tapi Ye Chen jelas tentang itu. Begitulah cara mimpi, memasuki mimpi secara instan, dan meninggalkan mimpi secara instan, yang mirip dengan dewa petir terbang. Dalam arti tertentu, itu lebih menakutkan daripada dewa petir terbang. Kecuali mimpinya disegel, tidak ada yang bisa menjebaknya. Ini adalah dominasi Dao of Dreams. Tubuh suci misterius dapat mengimbangi kecepatan dewa petir terbangnya, tetapi tidak dapat mengejar misteri Dao of Dreams. Aku meremehkanmu. Wajah Sein fisik yang misterius itu ganas, dan dia membentuk kembali lengannya, bagaimana dia bisa gagal untuk melihat bahwa itu adalah jalan mimpi. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Zhu Xianjian sangat ingin menyerang sebelumnya, ternyata wanita ini juga orang yang kejam, yang kekuatan tempurnya di atas Tiansu, bukan di bawah Ye Chen. Itulah akhir dari pemanasan. Ye Chen menyembuhkan bekas luka di pundaknya, memutar lehernya dengan keras, energi emas dan darah naik seperti api, pola suci kuno diukir di antara alisnya, dan banyak metode terlarang dibuka di pemakaman langit reinkarnasi besar tubuh suci, seperti cetakan emas, berdiri di langit seperti matahari. Serangan sebelumnya hanyalah ujian, untuk Jining Suang, hanya karena Jining Suang tidak pernah bertarung melawan tubuh suci misterius, jadi dia harus membiarkannya melakukan pemanasan terlebih dahulu, yang merupakan semacam pemahaman diam-diam. Seperti dia, bentuk Jining Suang juga telah berubah. Rambut panjang mengalir seperti gelombang air, helai dan helai, berubah menjadi warna merah, mirip dengan cara ajaib,
atau dengan kata lain, itu adalah cara ajaib, menggunakan cara untuk mengubah iblis untuk memberkati kekuatan tempur, cahaya surgawi di kandangmu lebih jahat. Kaisar Tiansu tampak tercengang. Dia benar-benar meremehkan Yao Qi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat demonisasi seperti itu, dan dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan tempurnya. Itu memang tidak lebih lemah dari Ye Chen, jauh dari perbandingannya. Perang. Dengan dentang, Ye Chen memimpin dalam menyerang dan membunuh, dan memotong galaksi dengan satu pedang. Menghancurkan. Tubuh suci misterius itu berteriak dingin, dan menyapu Xing He dengan satu telapak tangan. Sebelum dia bisa menyerang lagi, Ji Ningsuang telah tiba dengan pedang, menusuk di tengah alisnya, mengabaikan tubuh fisik dan fokus pada tubuh jiwa yang sebenarnya. Fisik suci yang misterius penuh dengan penghinaan, dan ingin melarikan diri dalam sekejap, lalu menyerang dengan sihir abadi. Tapi, pada saat itu, kekuatan pengikat tiba-tiba terwujud, yang satu dilarang oleh Ye Chen, dan yang lainnya dipenjarakan oleh Kaisar Tiansu, keduanya membantu dalam serangan ini. Mereka bertiga bekerja sama, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam. Satu menyerang, dan dua membantu. Tubuh suci misterius tertangkap basah. Tepat setelah melanggar penjara, Ji Ningsuang menusuk kepala dengan pedang. Lolongannya penuh dengan nyanyian naga, dan 8 naga terwujud, mengguncang Ji Ningsuang kembali. Langit dilarang. Putra Kaisar Tiansu melemparkan Taoisme, berubah menjadi lingkaran matahari yang terik, dan cahaya terang meledak, dan 8 naga terkontaminasi dan dihancurkan dalam sekejap, seolah-olah mereka diarahkan ke 8 naga. Merusak. Telapak tubuh suci misterius itu terangkat ke langit, memadamkan matahari yang terik. 8 pemborosan dipotong. Pedang Ye Chen melambung ke langit, dan pedang setinggi 10.000 kaki itu tiba-tiba muncul, dan tubuh suci misterius yang dia potong setengah berlutut. Ji Ningsuang dan Kaisar Tiansu, satu di belakang, masing-masing dengan pedang, melepaskan lengan tubuh suci misterius itu. Tubuh suci misterius itu meraung, mengaktifkan metode terlarang, dan berpusat pada tubuhnya, lingkaran kepunahan menyebar, menjatuhkan mereka bertiga, kekuatan pemulihan menguasai, dan lengan yang terputus dibentuk kembali. Ye Chen mendengus dingin, ki dan darahnya naik, dan dia terbang turun di langit. Ji Ningsuang menginjak laut peri dan naik ke langit. Adapun Kaisar Tiansu, dia agak jauh dari keterkejutan dan tidak, aku belum menstabilkan tumitnya. Membunuh. Tubuh suci misterius itu penuh amarah dan kegilaan. Ki dan darahnya terbakar seperti api. Itu jelas seseorang, tapi dari kejauhan, itu lebih seperti bola api, membakar seluruh langit hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran pecah, dan barisan 2 lawan 1 sangat luar biasa. Tidak dapat disangkal bahwa kerja sama antara Ye Chen dan Yao Qi memang sempurna, seperti dewa perang, seperti ratu dunia tak tertandingi, serangan utama satu sama lain dan bantuan satu sama lain, semua serangan tepat, dan tubuh suci misterius dikalahkan di sepanjang jalan. Raungan tubuh suci misterius memenuhi langit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu adalah musuh yang tangguh. Kedua pria itu menyerang. Mereka jelas lebih kuat dari keduanya, tetapi mereka sering berdarah. Mereka pernah ditekan dan dipukuli. Ketika dia dipukul mundur, mereka berdua tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Kaisar Tiansu akhirnya kembali. Melihat pemandangan ini, dia terlalu malu untuk campur tangan. Dia selalu merasa bahwa dia terlalu mubazir. Dia bergabung dengan Ye Chen dan sangat terpukul sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Namun, Ye Chen dan Yao Qi bergabung, tapi palu itu misterius Ekaristi tidak bisa mengangkat kepalanya. Jelas, dia tidak sebaik Ji Ningsuang, dalam hal kekuatan tempur atau pemahaman diam-diam, dia tidak ada bandingannya. Bukan tidak masuk akal bagi seorang Kaisar Chu yang hebat, seorang Dongshen Yao Qi, dan 2 kaisar muda yang paling menakjubkan di surga untuk membuat pasangan seperti ini. Pemahaman diam-diam mereka seharusnya sudah terukir di jiwa mereka sejak lama. Episode 2542 Medali Emas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tempat penguburan para dewa kuno yang suram benar-benar berantakan, dikelilingi oleh suara gemuruh. Di pinggiran, roh-roh jahat itu mengerikan, menutupi langit, dan putra Kaisar Surga, Kaisar muda dari daerah terlarang, dan para biksu pemburu harta karun bergabung, dan pertempuran pun dimulai. Ayunan penuh. Di kedalaman tanah kuno, pertempuran juga berantakan. Melihat dari kejauhan, pemandangan pertempuran benar-benar mengejutkan, cahaya abadi vertikal dan horizontal,
Penglihatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya diubah, alam semesta telah dibalik, Yin dan Yang juga telah dibalik, dan semuanya memantulkan cahaya kiamat. Ye Chen dan Ji Ningsuang sangat kuat. Dengan bantuan Kaisar Wu Tianzu, mereka bahkan memukul tubuh suci misterius dengan darah dan tulang beterbangan. Yang paling penting adalah kerja sama diam-diam. Tidak ada jeda, dan tubuh suci misterius itu tidak diberi kesempatan untuk bernapas, jalan keabadian Kaisar sering muncul, dan darah pasti terlihat di setiap tembakan. Tubuh suci misterius dikalahkan sepanjang jalan, tidak mampu menghentikan serangan, amarah yang mengerikan menenggelamkan pikirannya, dan dia gila seperti orang gila, dan semua serangan tak tertandingi yang dia mainkan kehilangan kekuatannya. Pedang Zuxian berdengung, menariknya kembali ke akal sehat, dan sangkar lampu peri berwarna-warni meredup. Pada saat ini, kemarahan dari tubuh suci misterius dimusnahkan sedikit, dan akhirnya kembali ke pikiran jernih, dan dia juga mengerti bahwa bukan Ye Chen dan Ji Ningsuang yang kuat, tetapi kerjasama diam-diam. Setelah mengetahui hal ini, wajahnya sangat ganas hingga terdistorsi, dan cahaya ganas di matanya menakutkan. Dia telah mengubah strateginya, mengabaikan Ye Chen, dan berjuang keras untuk terluka parah. Semua serangannya diarahkan pada Ji Ningsuang. Dia masih mengerti. Sayangnya, dia mengabaikan satu orang, Kaisar Tianzu. Meskipun Kaisar muda ini tidak sebaik Ye Chen dan Ji Ningsuang, itu bukan hiasan, dia cukup sadar diri dan telah mengakui nilainya sendiri, dia tidak menyerang, tetapi membantu Ye Chen dan Ji Ningsuang. Terus terang, itu untuk membuat masalah dan menciptakan peluang bagi kedua rekan satu timnya. Fakta telah membuktikan bahwa dia tidak dapat melakukan serangan utama, tetapi dia adalah asisten yang licik. Setiap kali Ye Chen akan terluka parah, cara keabadian kaisarnya akan terwujud, mengganggu tubuh suci misterius. Untuk mengulur waktu. Dapat dikatakan bahwa setiap kali Ekaristi misterius ingin melawan kekuatan para dewa, dia akan melangkah maju sebagai tongkat kotoran, tidak berusaha untuk melukai Ekaristi misterius secara serius, tetapi hanya untuk menambah kekacauan, dia akan memukulnya ketika dia datang, dan dia akan pergi ketika dia selesai tak terduga dan tak terduga, adegan kesulitan ditafsirkan secara ekstrim. Ah, dia sangat luar biasa, tubuh suci kebencian yang misterius itu gatal. Itu tidak bertiup, operasinya, seluruh tubuh suci misterius, memiliki keinginan untuk meninggalkan Ye Chen dan Ji Ningsuang, menoleh dan memanggilnya sampai mati, kamu lalat kecil, apa yang dapat kamu lakukan? Kaisar muda dari area terlarang. Kok gak jago, gak bisa battle, jago bikin onar. Ini juga berkat fakta bahwa Raja Surgawi dari area terlarang tidak ada di sini, jika tidak, saya tidak tahu bagaimana perasaan saya. Kaisar muda nomor satu di daerah terlarangnya adalah orang yang bisa menjadi kaisar di zaman kuno. Dia bertarung dengan yang lain. Dia adalah kekuatan utama dalam serangan utama. 4 kaisar muda lainnya semuanya adalah asisten kecap. Pada saat itu waktu, dia, sungguh mulia, sungguh halo yang mempesona. Siapa sangka setelah disegel selamanya, satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah membantu. Bukannya dia tidak cukup kuat, itu karena Ye Chen dan Ji Ningsuang terlalu mengerikan, ini bukan lagi era mereka, dan generasi selanjutnya dari Tian Jiao bahkan lebih menakjubkan, mereka tidak dapat menerimanya, dan mereka tidak dapat percaya. Dalam kejahatan, ledakan, gemuruh. Dunia ini dalam kekacauan karena pertempuran, beberapa orang bertempur dari langit timur ke Tian Xiao Selatan. Dari Tian Xiao Selatan, mereka bertempur ke langit barat. Di tempat ini, Gunung Changshan runtuh dan sungai besar layu. Kemanapun dia pergi, dia berlumuran darah. Terlihat bahwa tubuh suci misterius itu jatuh ke angin, dan tubuh dewa itu meledak. Tulang suci itu berlumuran darah emas, dikelilingi oleh lampu peri berwarna-warni, dan jatuh ke langit. Dibandingkan dengan yang lain, ketiga kaisar muda itu bertarung lebih sengit, Ye Chen dan Ji Ningsuang adalah penyerang utama satu sama lain, kombinasi ini bisa disebut sempurna, dengan kekuatan bahu-membahu dan tidak ada keluhan dalam kerja sama. Adapun Kaisar Tianzu, dia mengikutinya sepanjang jalan. Dukungan medali emas ini benar-benar menjadi semakin diam-diam, bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia sangat pandai dalam membantu, dan dengan 2 kaisar muda, potensinya tidak terbatas. Ah! Raungan tubuh suci misterius bergema sepanjang malam yang gelap. Memang benar kekuatan tempur telah mencapai puncaknya, tetapi nafasnya tertekan. Hati Tao yang seharusnya tangguh dimusnahkan sedikit demi sedikit.
Melihatnya di Palu, ekspresi Underworld Emperor sangat berarti. Sejak datang ke tanah kuno ini, pertama-tama tubuh suci misterius menunjukkan kekuatan supernaturalnya, dan Ye Chen dan Tiansu tidak dapat mengangkat kepala mereka ketika mereka dipukuli. Kemudian Ye Chen diiblis, dan dia meragukan kehidupan setelah di Palu. Kekerasan. Zhu Xianjian datang untuk membantu pertempuran, dan dia bangkit kembali, sangat mengagumkan. Sekarang, Feng Shui bergiliran, dan dialah yang dikalahkan lagi. Dalam beberapa hari terakhir, pengalaman Ekaristi yang misterius benar-benar naik turun, satu surga dan satu neraka, bolak-balik, orang dengan pikiran lemah tidak tahan. Dia sedang menonton, dan Daozu melihatnya lagi, sama seperti dia. Di samping, tubuh yang kacau balau lebih khawatir, memang benar tubuh suci misterius itu dikalahkan, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan dapat membuka batas warisan darah lagi, Kaisar Tiansu masih belum siap. Selain itu, ada Sword of Immortal Execution, dia masih tahu betapa anehnya pedang itu, pada puncaknya bisa melampaui Kaisar Agung, meski jatuh ke level yang lebih rendah, tetap menakutkan. Engah. Ketika dia melihatnya, tubuh suci misterius itu dikalahkan. Dia ditinju oleh Ye Chen dan dipukul oleh pedang Jining Suang. Dia jatuh dari ketiadaan yang luas, tertutup genangan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan bukan lagi manusia. Selama musim gugur, cahaya langit dari seluruh tubuh dimusnahkan. Cukup sedikit, bahkan cahaya pedang eksekusi abadi meredup. Persis seperti itu, Kaisar Tiansu memberikan tamparan lain di kekosongan. Dengan baik, tubuh suci misterius itu hampir meledak, dan puncak gunung dihancurkan olehnya dan runtuh, dan puing-puing yang berterbangan tidak dapat menahan paksaan, dan itu diledakkan sepotong demi sepotong. Aku tidak percaya. Diiringi raungan, mata tubuh suci misterius itu berwarna merah darah, membubung ke langit, bagaimana dia bisa didamaikan, dia selalu merasa bahwa dia bisa menyelamatkan sekali lagi, dan jika dia tidak memperhatikan, dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sayangnya, dia berpikir terlalu baik. Turunkan aku. Kuali yang kacau itu bermanifestasi ke langit, berteriak dengan keras. Tubuh Kuali menjadi besar dan tebal seperti gunung. Gumpalan udara yang kacau mengalir keluar, mengembangkan penglihatan dengan sendirinya, dan bahkan ada lebih banyak penggambaran Dunjia. Tianzi, terjalin dengan jalan Tianyin. Ledakan. Chaos Cauldron bergetar, menghancurkan langit dan menyebabkan tubuh suci yang misterius terhuyung-huyung. Sebelum dia bisa berdiri diam, 3 buku surgawi tanpa kata-kata Yaochi juga tidak ada apa-apanya. Mereka tidak bernama dan tanpa kata, dan Dao Yun benar-benar alami. Dao Yun, tergantung dari langit, menghancurkan alam semesta hingga runtuh. Engah. Tubuh suci misterius itu menyemprotkan darah. Tubuh suci berdarah itu terbelah untuk waktu yang tidak diketahui. Di celah itu, ada darah yang mengalir tipis, menuangkan kehampaan seperti hujan, dan setiap tetesnya menyilaukan. Bersenandung, bersenandung. Pedang Zhu Xian berdentang, dan cahaya peri berwarna-warni hidup kembali, mencoba membantunya keluar dari masalah. Namun, tekanan Chaos Cauldron dan Worthless Heavenly Book terlalu kuat, dalam kondisi lemah, dan tubuh suci misterius juga dalam kondisi lemah. Segel. Penopang medali emas bergerak dan muncul seperti hantu, meskipun segel yang telah terukir semuanya tercetak di tubuh-tubuh suci misterius itu, jumlahnya puluhan ribu, dan mereka hanya menunggu saat ini. Kali ini, Holy Fisik yang misterius, yang begitu mengagumkan, ditekan lagi. Ye Chen dan Jining Suang melakukan tendangan voli ke langit, meskipun mereka menang, mereka juga terluka, wajah mereka pucat, darah berdarah dari sudut mulut mereka, dan niat membunuh Zhu Xianjian masih tertinggal di bekas luka. Mereka datang ke sini untuk pedang eksekusi abadi, dan dari sudut pandang mereka, pedang eksekusi abadi jauh lebih menakutkan daripada Ekaristi, dan fakta bahwa mereka tidak dapat menangkap 2 Ekaristi Dacheng membuktikan segalanya. Pedang eksekusi abadi berdengung, dan itu keluar dari tubuh suci misterius, seperti sinar cahaya peri 7 warna, menembus ke dalam luasnya, sudah meninggalkan tubuh suci misterius, dan ingin melarikan diri sendirian. Kemana harus pergi? Kaisar Tiansu mendengus dingin, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ye Chen dan Jining Suang juga menembak, tetapi mereka tidak menghentikannya. Pasti sangat melankolis. Itu gagal lagi. Itu bisa menang, tetapi Sein Fisik yang misterius terlalu sombong. Jika Ye Chen dan yang lainnya menyerang sambil menyembuhkan luka mereka, bagaimana mereka bisa kalah begitu parah? Mereka datang dari ribuan mil untuk membantumu bertarung, tapi itu mengecewakan,
Tubuh suci yang sangat dekat dengan Dacheng ditekan oleh 3 Kaisar Zun kecil, begitu tak tertahankan, bagaimana mungkin ada wajah untuk bertahan hidup di dunia. Episode 2543 Kedalaman Rutin. Dunia yang rusak, gelap dan gelap. Ekspresi Kaisar Tiansu jelek, dan ekspresi Ye Chen dan Jining Suang tidak jauh lebih baik. Kabur, Zhu Xianjian kabur lagi. Di dinasti Ming dan Qing, mudah disembunyikan, tetapi sulit untuk bertahan dari panah tersembunyi. Pedang itu pasti akan menciptakan bencana lain. Tiansu sangat jelas tentang hal ini. Di zaman kuno, istana surgawi kuno dihancurkan, dan pedang Zuxian sangat diperlukan. Dia mengetahuinya, dan Ye Chen juga mengetahuinya. Sudah berapa tahun, pedang Zuxian sialan itu benar-benar tertinggal, setiap kali lahir, pasti ada bencana berdarah, sebelumnya ada Kaisar Huang dan Hongyan yang menjaganya, jadi saya tidak berani membuatnya terlalu banyak, sekarang tidak ada makhluk tertinggi di surga, siapa lagi yang bisa memeriksa dan menyeimbangkannya, dengan waktu yang cukup, itu pasti lebih menakutkan. Underworld Emperor dan Daozu tidak melihat mereka bertiga, mereka semua menatap Void Misty. Sebagai makhluk tertinggi, penglihatannya sangat bagus sehingga dia bisa melihat lebih jelas. Memang benar Zhu Xianjian melarikan diri, tetapi dia tidak pergi. Dia bersembunyi dalam kehampaan. Sepertinya masih ada konspirasi. Di sini, ketiga Ye Chen telah mengepung tubuh suci misterius itu. Ditekan lagi, ekspresi tubuh suci misterius itu begitu mengerikan, sudah terdistorsi, memantulkan langit berbintang yang redup, seperti iblis, terutama mata yang seharusnya berwarna emas, berlumuran darah, matanya diwarnai merah. Itu juga tubuh suci, kamu harus bisa menelan asalnya. Kata Kaisar Tiansu dengan ringan. Dia mengatakan ini kepada Ye Chen. Dia tidak memiliki belas kasihan untuk tubuh suci misterius. Dia membunuh tentara surgawi yang tidak diketahui jumlahnya. Itu adalah hutang darah yang mengerikan. Aku tidak bisa menelannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan dia sudah lama tahu bahwa dia tidak bisa menelan sumber dari tubuh suci misterius. Sumber permusuhan. Jika Anda menelannya, Anda akan menderita bencana. Cantik, keluarkan hartanya. Ketika keduanya berbicara, Chaos Cauldron datang ke sisi Jining Suang, tersenyum, dan mencium bau makanan besar. Yang disebut makanan besar adalah senjata ajaib dari tubuh suci misterius, yang bisa dimakan dalam waktu yang lama. Namun, harta benda suci misterius semuanya tersembunyi di dunia kecil, ia ingin mengeluarkannya, tetapi ia tidak memiliki kemampuan, belum lagi, Tuan Ye Chen juga tidak dapat melakukannya. Jining Suang tetap diam, sedikit tersenyum, dan disegel dengan satu tangan. Tetapi ketika dia mendengar omelannya dengan lembut, dia tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan untuk memisahkan semua harta di dunia kecil dari tubuh suci misterius. Level setiap kasus tidak rendah. Pada adegan ini, Tiansu mengangkat alisnya, dan mau tidak mau melihat Jining Suang lagi, apakah gadis ini dalam kondisi psikis. Ini bisa dilakukan, dengan metode rahasia seperti itu, bahkan harta karun tidak bisa menyembunyikannya. Ye Chen juga terkejut, dia tidak tahu bahwa menantunya memiliki kekuatan gaib seperti itu, dia harus mempelajarinya ketika dia kembali, dan jika dia merampoknya di masa depan, semua harta di dunia kecil Zundi akan hilang. Akan sulit untuk melarikan diri. Atau, mari kita pisahkan. Chaos Cauldron tertawa, dan meskipun dikatakan demikian, itu sudah dimulai. Ia tidak menyukai gulungan rahasia pil atau apapun, jadi ia hanya menatap alat ajaib itu. Dengan mulut tripod menghadap ke bawah, Anda dapat menelan semua segel cermin ajaib, pedang peri, dan pedang sekaligus, dan Anda tidak menginginkannya tanpa itu. Di antaranya, itu juga termasuk senjata ajaib Natal dari tubuh suci misterius. Sang Master ditekan, dan senjata ajaib, tidak mampu membalikkan ombak besar, dihancurkan oleh kuali yang kacau dengan paksa, dan menjadi makanan tubuh kuali. Belum lagi hal-hal lain, hanya senjata ajaib ini yang bisa memakan hingga penuh. Kaisar Tiansu menyentuh dagunya, semakin dia melihat tripod ini, semakin dia menyukainya, itu sangat bagus. Mengapa Permaisuri Wang Chuan tidak mengenakan pakaian apapun? Ye Chen terkejut, dan ketika dia mengatakan itu, dia melirik ke sana, matanya bersinar terang, potret apa yang dia lakukan. Saya tidak tahu, saya pikir itu nyata. Dengan keterampilan akting tingkat aktor seperti itu, Kaisar Tiansu tertipu, tanpa sadar menoleh ke belakang, melihat ke arah itu, belum lagi Permaisuri Wang Chuan, bahkan seekor burung pun tidak.
Menyadari ditipu, Kaisar Tiansu segera menutup matanya. Namun, ketika melihat harta karun dari tubuh suci misterius, lebih dari setengahnya hilang, dan sisanya adalah beberapa item kelas 3, bahkan tidak ada satupun pil 6 pola. Adapun harta yang hilang, mereka secara alami masuk ke saku Ye Chen dan memasukkannya ke dunia kecil yang kacau. Cara yang diperlukan untuk membagi harta rampasan, dia bermain sangat licin, dan semua harta yang baik diambil. Siapapun yang melihatnya mendapat bagian, ambil apapun yang kamu mau. Ye Chen tersenyum, sangat murah hati, matanya seolah berkata, kamu pilih dulu. Melihat Kaisar Tiansu lagi, wajah tampan itu langsung menjadi gelap sepenuhnya. Kaisar Chu yang agung, tubuh suci kuno yang sunyi, aku benar-benar meremehkan integritasmu. Sialan, kau mengambil semua harta. Ayo pergi, aku masih ribut, bajingan kelas 3 ini, bawa pulang untuk membuat sup. Kaisar muda dari zona terlarang, hari ini benar-benar membuka mata. Di era mereka, ada begitu banyak rutinitas. Di era ini, mereka lengah. Demi bayinya, Anda bahkan tidak ingin kehilangan muka. Kaisar Tiansu memandang Ye Chen dengan makna yang dalam di matanya. Jika seseorang seperti ini ditempatkan di era Tianting kuno, belum lagi tingkat kuasi kaisar, bahkan tingkat kaisar agung akan dipukuli sampai mati. Ye Chen tidak mendengarnya, dan dia berkata bahwa dia akan mengambil dan memilih rampasan, harta yang baik diambil, dan barang kelas 3 tidak dilepaskan, dia mengambil dan memilih, dan mengatakannya terus terang. Demi bayi saya bertekad untuk tidak tahu malu. Ini adalah moto hidupnya. Inilah yang dia lakukan ketika dia merampok Jining Xuang di masa lalu. Semangat ini telah dibawa olehnya selama ratusan tahun, dan semua orang di dunia memahaminya. Jining Xuang menutup mulutnya dan mencibir. Ye Chen menjentikkan plot Kaisar Tiansu. Dia melihatnya dari awal hingga akhir. Belum lagi Kaisar Tiansu, bahkan dia ditipu lebih dari sekali. Dia tidak mengerti kepribadian Ye Chen. Setiap lubang akurat, Kaisar ini memiliki banyak trik. Wajah Kaisar Tiansu gelap, dan dengan jentikan tangannya, dia mengambil semua harta yang tersisa, hanya barang kelas 3 yang tersisa, beraninya kamu mengambilnya. Perpecahan rampasan itu sangat tidak menyenangkan. Setelah membagi harta, ketiganya melihat ke arah ekaristi misterius itu lagi. Bagaimana mungkin mereka meninggalkannya begitu saja di sana? Dia juga menyaksikan adegan sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan ini, sulit untuk menyembunyikan kemarahan dan keengganannya. Mata merahnya hanya menatap Ye Chen. 3 orang di depannya paling membencinya. Sudah berakhir. Kaisar Tiansu berkata dengan tenang, dengan pedang peri ekstra di tangannya, ekspresinya dingin. Tubuh suci misterius itu tidak menunjukkan rasa takut, tetapi tersenyum ganas. Senyum semacam ini diarahkan pada Ye Chen, membawa semacam kekuatan sihir, seperti tatapan kematian, bahkan Ye Chen merasa merinding saat melihatnya. Suatu hari, aku akan kembali lagi. Tubuh suci misterius itu tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, seganas hantu. Zeng! Diiringi oleh teriakan pedang Kaisar Tiansu akhirnya jatuh, terukir dengan kekuatan kehancuran, pedang itu jatuh, dan tubuh suci misterius yang berdiri dipotong menjadi abu terbang, tubuhnya runtuh, jiwanya terbang menjauh, dan misi Fan akhirnya berakhir. Lengkap. Apa yang mengejutkan mereka bertiga adalah seberkas darah terbang keluar dari abu dari tubuh suci misterius yang menghilang dan melesat ke tengah alis Ye Chen. Kemudian, ada suara halus, suram dan tumpul yang bergema di langit dan bumi, atas nama Tuanku, aku mengutukmu, selama-lamanya, dan tidak pernah melihat matahari. Dewa meledak, kepalanya akan meledak, dan kata-kata dari tubuh suci misterius tercetak di jiwanya seperti kutukan. Wajah Jining Xuang berubah, begitu pula wajah Kaisar Tiansu, dia benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh suci misterius itu akan tetap memegang tangan seperti itu, dan kutukan sebelum kematian bukanlah dominasi biasa. Hancurkan aku. Ye Chen mendengus dingin, mengaktifkan kekuatan reinkarnasi, dan melemparkan segel kutukan. Dia bisa membubarkan kontrak ingatan, dan dia juga bisa membubarkan kutukan. Namun, sebelum kutukan itu bisa dilenyapkan, kekuatan misterius lainnya pulih sepenuhnya, penuh dengan pikiran jahat, kebencian, pikiran membunuh, dan pikiran jahat, menenggelamkan pikirannya yang jernih. Dalam keburaman, dia bisa melihat seringai terdistorsi menyeringai padanya. Itu adalah putra kaisar yang membunuh langit, tubuh abadi yang legendaris. Meskipun tubuh dihancurkan dan sumbernya ditelan, kekuatan pikiran tidak dihancurkan.
Itu tersembunyi di tubuh Ye Chen, dan hari ini dia akhirnya melakukan serangan balik. Ini belum berakhir, jenis kutukan lain juga akan terwujud pada waktunya, itu adalah kutukan Kaisar Langit Iblis, kekuatan misterius dan tiraninya jauh dari sebanding dengan kutukan tubuh suci misterius, apalagi pikiran jahat yang tidak bisa dihancurkan dengan baik. Dua kutukan, satu jenis kekuatan pikiran yang tidak bisa dihancurkan, dan jalinan tiga jenis kekuatan menyebabkan Ye Chen menggeram, yang disebut pikiran dan kecerdasan ditelan dalam sekejap dan jatuh ke dalam demonisasi. Segel dia. Kaisar Tiansu mengeluarkan dentang, dan segel itu muncul di telapak tangannya. Mengapa Anda membutuhkan dia untuk mengatakan bahwa Jining Suang juga telah membaca mantra? Keduanya bekerja bersama, dan dalam satu tarikan napas, mereka mengukir ribuan segel di tubuh Ye Chen. Meskipun mereka masih menjadi iblis karena suatu alasan, paling aman untuk menyegelnya, menunggu untuk menyingkirkan sifat iblis. Sayangnya, mereka tidak bisa menyegel Ye Chen. Hanya dalam sepersekian detik, Ye Chen menerobos segel, dan iblis yang mengepul tiba-tiba muncul, melonjak dan berguling, dan lingkaran kehancuran menyebar, dan baik Tiansu maupun Jining Suang tersingkir. Melihat Ye Chen lagi, rambut hitamnya telah berubah menjadi darah, dan mata yang seharusnya bijak dan jernih sekali lagi ditutupi dengan sifat iblis, cahaya tirani dan haus darah, merah dan menakutkan, dia benar-benar dewa iblis. Dengan kekuatan mengerikan dan paksaan yang menakutkan, bahkan lebih buruk sebelumnya, sifat iblis juga lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia menjadi iblis lagi, memutar lehernya dengan nyaman, dengan rakus menghisap energi darah antara dunia dan bumi, energi berdarah itu seperti sejenis racun yang membuat ketagihan setelah makan, itu membuatnya sangat bersemangat hingga dia menjadi gila, setiap kali dia menyesap, keajaiban akan meningkat 1 poin. Ledakan. Gemuruh. Langit berguncang, kilat menyambar dan bergemuruh, bumi bergetar, gunung dan sungai runtuh, tidak mampu mendukung sifat iblisnya, dan iblis gelap berkumpul di lautan luas, menutupi cahaya terakhir dunia. Zeng. Suara pedang terdengar jelas, dan pedang Zhu Xian yang melarikan diri berbalik lagi, memanifestasikan dari ketiadaan, seperti cahaya peri berwarna-warni, jatuh lurus ke bawah, memasuki tubuh Ye Chen, menutupi sifat iblis Ye Chen dengan lapisan halo berwarna-warni. Ini adalah perhitungannya, seolah-olah telah didiskusikan dengan tubuh suci misterius. Kutukan terakhir dari tubuh suci misterius juga diberkati oleh kekuatannya, semuanya hanya untuk membangunkan kutukan Kaisar Iblis yang tersembunyi di tubuh Ye Chen, dan kekuatan pikiran abadi membunuh surga. Sekarang, itu berhasil, dan Ye Chen benar-benar menjadi iblis. Dia meninggalkan tubuh suci kuno dan memilih tubuh suci yang baru. Tubuh suci ini lebih menakutkan daripada tubuh suci misterius. Ye Chen tersenyum, sudut mulutnya sedikit terangkat, main-main dan main-main, sulit untuk menyembunyikan kesuraman dan tirani. Senyum ini adalah tawanya, itu juga tawa Zhu Xianjian, dan itu adalah tawa Kaisar Langit Iblis, fisik Sein misterius, dan putra Kaisar Langit Pembunuh, yang telah menyeret pikirannya ke Zhou Yu. Saat ini, dia bukan lagi Ye Chen, tapi iblis yang hebat. Jika dia ingin membaringkan jutaan mayat di dunia dan berdarah ribuan mil, dia akan menginjak gunung mayat dan lautan darah sampai dunia menjadi gelap. Mengapa? Kaisar Ming menggosok alisnya, dan Daozu juga menggosok alisnya. Meskipun dia tidak ingin melihatnya, dia sudah mengharapkannya. Demonisasi ini adalah demonisasi yang sebenarnya. Apa yang disebut kekuatan abadi dunia murni tidak dapat lagi menghapus iblisnya alam. Setan ini perlu dibasuh bersih dengan darah. Episode 2544 menahan dia. Malam di Dacu damai dan tenang. Memantulkan cahaya bulan, terlihat dua sosok keluar dari gerbang Tianxuan, berjalan secara misterius, ekspresi mereka kusam, mata mereka kosong, tubuh mereka terkadang ilusi, dan terkadang kokoh, tak terduga, setiap langkah sepertinya diinjak oleh tahun di sungai panjang, perubahan dan zaman kuno. Bukankah mereka hanya Hong Chen dan 6 jalan? Kedua orang malam ini sedikit berbeda dari sebelumnya, ada pola ilahi yang aneh terukir di tengah alis mereka. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu sebenarnya adalah tanda kutukan yang sangat kuno. Ya, itu kutukan. Hentikan mereka berdua. Ketenangan malam itu pecah, dentang dan teriakan terus berlanjut, ada ratusan sosok yang mengejar mereka, Kaisar Chu dan Kaisar serta Jenderal ada di antara mereka, semuanya tampak jelek. Siapa yang mengutuk mereka? Segel yang ditanam oleh Ekaristi Dacheng dapat menembus, kedua orang ini sangat kejam, kata Tian Lao,
seperti seberkas cahaya melintasi langit malam, mengejar dunia manusia. Bukan mereka berdua yang memecahkan segelnya, itu pasti dilakukan oleh perapal kutukan. Yan Huang merenung, matanya tidak pasti, dia tidak tahu kapan dunia manusia dan 6 alam itu dikutuk. Kali ini dari Dacu, kutukan pasti memanggil. Semua dewa mendengus dingin. Dengan kata-kata ini, ekspresi setiap orang yang mendengarnya menjadi lebih bermartabat. Jelas, ini adalah konspirasi. 6 dunia manusia semuanya bidak, dan perapal mantra haruslah orang yang dapat mencapai langit, jika tidak, mereka tidak akan dapat membuka segel Kaisar Huang. Terlebih lagi, tanpa ada yang mengetahuinya, mereka mengutuk 6 dunia manusia dalam ingatan mereka, semua dewa tidak ada yang bisa melakukannya. Mereka tidak tahu, tapi Mingdi dan Daozu jelas tentang satu sama lain. Mereka yang mengutuk 6 alam manusia secara alami adalah pedang eksekusi abadi. Sebagian besar kutukan itu telah ditanam setelah Di Huang dan Hongyan pergi, untuk mengusir 6 alam manusia. Tujuan melakukan ini sudah jelas. Sekarang Ye Chen telah menjadi hitam dan memanggil 6 dunia manusia, ketiganya harus digabungkan. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun di surga yang bisa menjadi lawannya. Faktanya, memang begitu. Perhitungan Zhu Xianjian benar-benar berpandangan jauh ke depan, dan dia telah membuat 2 persiapan. Jika tubuh suci misterius tidak cukup, dia akan menggunakan Ye Chen dan meminjam kekuatan iblisnya untuk mencapai tujuan tertentu. Berbicara tentang Ye Chen, dia benar-benar di iblis. Melihat potongan langit dan bumi itu, iblis berguling, menutupi yin dan yang dan menutupi alam semesta di tengah kilat dan guntur, tubuh iblis Ye Chen sangat melotot, dan sepasang mata iblisnya penuh dengan penglihatan kehancuran. Demonisasinya kali ini benar-benar menakutkan, dengan banyak kekuatan menyatu menjadi satu, satu adalah kutukan Kaisar Langit Iblis, yang lainnya adalah kutukan dari tubuh suci misterius, dan yang lainnya adalah kekuatan abadi untuk membunuh langit. Selain itu adalah kekuatan pedang Zuxian. Pedang Zuxian berdentang, dan cahaya peri berwarna-warni itu kuat, seolah tertawa dengan tidak hati-hati. Selama bertahun-tahun, ia telah mengendalikan Cuxuan, Mu Liuqing, Hongyan, Jiutian Xuanfei, terlalu banyak orang, dan ini adalah pertama kalinya mengambil alih tubuh Marven Ye, dan mengendalikan mantan musuh sebagai boneka. Prihatin, itu sangat indah. Di kejauhan, Kaisar Tiansu dan Jining Xuang sudah bangun, melihat ke sisi ini, ekspresi mereka pucat. Ye Chen yang di iblis terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari tubuh suci misterius sebelumnya. Ketika mereka berdua saling memandang, Ye Chen menurunkan matanya dan menatap mereka, sudut mulutnya sedikit terangkat karena geli, menjilat lidah merahnya, mata darah itu penuh dengan tirani dan haus darah. Tahan dia! Jining Xuang memarahi dengan lembut dan datang dari langit. Pada saat yang sama, Kaisar Tiansu melangkah ke udara, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menciptakan negeri dongeng emas. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Dongshen, dia tahu bahwa dia harus bekerja sama dengan baik. Ye Chen tersenyum sedikit, membalik telapak tangannya, dan menghancurkan Golden Immortal Territory. Bahkan Kaisar Tiansu terguncang ke tanah, dan menderita akibat yang mengerikan. Tubuhnya terbelah dan darah mengalir. Pada saat ini, Jining Xuang datang, dan sebelum Ye Chen bisa menyerang, dia langsung menghilang. Dia melakukan teknik abadi Dao Mimpi dan memasuki alam mimpi Ye Chen. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menyingkirkan sifat iblis Ye Chen. Hambatan iblis Ye Chen di masa lalu, dan dia menggunakan metode ini untuk membantu Ye Chen melarikan diri dari penghalang iblis. Karena dia seperti mimpi, Ye Chen menjadi linglung. Ketika Kaisar Tiansu melihatnya, dia ngeri karena kekuatan gaib Dewa Timur dapat memasuki mimpi sesuka hati, dan dia bisa memasuki mimpi dengan tubuh aslinya. Ye Chen dalam keadaan linglung, Dongshen menghilang, dia tidak pernah menganggur, menyeret tubuhnya yang berdarah, segel di telapak tangannya terwujud, tertutup rapat dengan pola, satu demi satu segel, satu demi satu terukir di tubuh Ye Chen. Di sini, Jining Xuang telah menetap dalam mimpi Ye Chen. Mimpi Ye Chen adalah gambaran yang menakutkan, orang bisa melihat kilat dan guntur di langit, lahar di bumi, angsa dan setan yang berguling, mengamuk, dan 3 seringai besar, yang tampaknya tersembunyi dan terdistorsi di kabut, satu demi satu. Satu adalah Kaisar Langit Iblis, satu adalah tubuh suci mistik, dan yang lainnya adalah putra Kaisar Langit Pembunuh, semuanya tertawa terbahak-bahak, dan mata mereka merah padam. Ye Chen.
Panggil Jining Xuang, ingin menemukan tubuh asli Ye Chen. Dia tidak memanggil Ye Chen, tetapi dia memprovokasi tiga seringai, yang terwujud dalam tiga arah dalam kehampaan. Mereka semua membuka mulut mereka, dan pusaran muncul di mulut mereka, dan mereka ingin menelannya. Jining Xuang sedikit mengernyit, dan mengorbankan tiga buku surgawi tanpa kata, yang ditangguhkan di langit yang luas, infus diputar, dan Dao Yun muncul. Momentum sebenarnya luar biasa, dan masing-masing memblokir seringai. Dan dia langsung pergi ke kedalaman untuk menemukan Ye Chen. Menghadapinya, dia melihat iblis yang mengepul, berkumpul di lautan luas, dan melihat sekelompok iblis merangkak keluar dari dalam, memamerkan gigi dan cakar mereka, dengan wajah ganas, mencoba melahapnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memegang pedang Dao di tangannya, menyerang dan membunuh sepanjang jalan. Di dunia luar, Kaisar Tianzu bekerja dengan rajin, masih mengukir segel, dan menggunakan semua metode terlarang yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Zhong Jining Xuang tidak dapat membangunkan Ye Chen, dan ada juga segel untuk memenjarakannya. Perjalanan ke tanah kuno penguburan dewa penuh kejutan, dan pasang surut terjadi begitu cepat sehingga dia lengah. Misi yang ditugaskan oleh 5 Raja Surga benar-benar bukan lelucon. Tiba-tiba, tubuh Ye Chen bergetar. Kemudian, saya melihat Jining Xuang terbang terbalik dari mimpi Ye Chen. Ada selokan berdarah di tubuhnya, yang terluka oleh pedang Zuxian. Ada juga postur ekspansi keluar. Dia gagal, dan menemukan tubuh asli Ye Chen, tetapi diserang oleh Zhu Tianjian. Pedang peri berwarna-warni itu begitu nyata sehingga bisa memasuki mimpi orang. Engah. Lalu ada Kaisar Tianzu, yang telah mengukir 10.000 segel di kakinya, yang ternyata adalah dekorasi. Ye Chen membukanya dalam sekejap, dan lingkaran kesunyian lainnya membuatnya pingsan. Ayo pergi. Ding San, putra Kaisar Tianzu, menarik Jining Xuang dan melarikan diri tanpa berpikir. Ye Chen hari ini lebih kuat dari Sein fisik misterius dari Sui Ji Boundary, dan dengan bantuan Zhu Xianjian, kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dengan kekuatan mereka berdua, dia tidak bisa disegel. Yang harus mereka lakukan adalah melarikan diri dari tanah kuno dan meminta bantuan dari yang kuat. Jika mereka menunda lebih lama lagi, apalagi mereka, bahkan para biksu di tanah kuno akan musnah. Jining Xuang menyeka darah dari sudut mulutnya, napasnya sangat tertekan. Meskipun mimpi itu misterius, itu juga sangat mendebarkan. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan tersesat dalam mimpi itu. Meskipun dia keluar kali ini, dia diserang oleh mimpi itu. Kekuatan semacam itu tidak terlihat dan sangat menakutkan. Ini juga merupakan kekuatan tabu. Tunggu, bisakah kita pergi? Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, menyapu iblis mengerikan itu, mengejarnya. Aura yang meluap dari tubuhnya terlalu berat, dan kemanapun dia melangkah, gunung-gunung hancur menjadi abu terbang. Episode 2545. Hentikan mereka berdua. Di tempat kuno penguburan para dewa yang suram, suara melolong memenuhi langit. Melihat ke bawah ke langit, ada begitu banyak roh jahat yang menguasai langit, bentuknya semua aneh, dan semuanya mengerikan dan menakutkan. Mereka ingin menyeret semua makhluk hidup ke api penyucian 9 neter. Sama seperti ini, ada lebih banyak roh jahat yang merangkak keluar dari tanah, memamerkan gigi dan cakarnya, melolong mengerikan, dan membawa pikiran jahat, seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka. Jumlah mereka sangat banyak sehingga membuat seseorang kulit kepala kesemutan. Saya tahu itu roh jahat, tapi saya tidak tahu. Saya pikir itu semut. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan para penggarap surga melawan dengan sekuat tenaga, dan terdengar suara keras satu demi satu. Melihat jauh, ada perang di mana-mana, langit, bumi, laut, puncak gunung, sejauh mata memandang, semuanya adalah sosok manusia. Ada biksu dari seluruh penjuru langit, dan ada juga kejahatan gelap roh. Pertempuran sedang berlangsung, dan beberapa orang berdarah. Seseorang bergegas ke Tian Xiao. Tanah kuno yang suram ditutupi dengan lapisan darah, berdarah. Ku bilang, mereka belum menyelesaikannya. Kaisar kera kecil menggertak, berdiri di puncak gunung, memegang batang besi yang patah dan membuka dan menutup, semua roh jahat yang memanjat dimusnahkan olehnya. Keduanya di mulutnya mengacu pada Kaisar Tianzu dan Ye Chen, bukankah hanya untuk mengulur waktu bagi mereka untuk menghentikan mereka begitu keras? Tetapi setelah pertempuran begitu lama, roh-roh jahat semakin banyak berkelahi, tetapi para biarawan surga semakin sedikit berkelahi, yang bukan merupakan tragedi biasa. Ini sangat tidak masuk akal, bunuh saja.
Teriak Kuiniu, lebih ganas dari kaisar kera kecil, setiap kali dia bergerak, ada guntur dan kaisar, dan memusnahkan satu demi satu. Pasti ada perubahan. Cahaya dan kegelapan mata kaisar muda di area terlarang tidak pasti, dan dia melihat ke kedalaman dari waktu ke waktu. Dia telah mendengar suara gemuruh sejak lama, dan pasti ada suara gemuruh yang besar. Pertempuran di kedalaman. Saya selalu merasa bahwa ada dewa iblis yang terbangun dalam kegelapan, dan dia datang ke sini. Benar saja, di bawah pengawasan mereka, dua sosok berdarah, seorang pria dan seorang wanita, terbang terbalik dari kedalaman yang gelap, merobohkan gunung besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Melihat lebih dekat, itu adalah Kaisar Tiansu dan Jining Suang. Yao Qi juga ada di tanah kuno. Di mana Ye Chen? Di mana tubuh suci misterius itu? Berbagai kata terjalin, bercampur dengan keraguan dan kejutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ragu-ragu, bang tiba-tiba terdengar, lambat dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara telapak kaki orang yang membentur tanah. Mungkin badannya sangat berat sehingga setiap kali telapak kaki menyentuh tanah, terdengar ledakan dari langit, yin dan yang juga gemetar karenanya. Ye Chen ada di sini, menginjak lautan darah iblis, memegang pedang Zuxian di tangannya, dia benar-benar seperti dewa iblis yang tak tertandingi, menginjak jalan langit dan bumi, rambutnya yang berdarah beterbangan, dan sifat iblisnya melonjak. Dijelek-jelekkan lagi. Melihat wujudnya, tidak peduli kaisar muda di area terlarang atau kaisar surga, mereka terpana. Terutama anak-anak kaisar surga, yang paling bodoh. Sudah beberapa kali, ini adalah pertama kalinya, Dacu pernah memukuli saudara laki-laki dan perempuan. Dimakamkan di tanah kuno sekali, luar biasa, memukuli tubuh suci misterius itu. Sekarang, dia telah menjadi setan lagi. Mereka bertanya-tanya mengapa sifat iblis Ye Chen berasal dari ini di Dacu, sifat iblis dimusnahkan oleh Kaisar Semu. Sifat iblis belum dihilangkan. Bei Seng bergumam pelan, mengepalkan tangan batu gioknya dengan erat, dan menggigit bibirnya dengan gigi putihnya, dan dia bisa melihat tekad di matanya. Saat dia melihat Ye Chen, dia tampak untuk membuat keputusan yang sulit. Kembali, keluar dari tanah pemakaman kuno. Ketika semua orang bingung, mereka tiba-tiba mendengar Kaisar Tiansu mendesis, dan terbang di belakangnya bersama Jining Suang, memegang pedang peri yang gemilang, menebas sepanjang jalan, membunuh jalan berdarah. Melihat Jining Suang lagi, kondisinya tidak terlalu baik. Diserang oleh jalan mimpi, dia akan melarikan diri ke dalam kekacauan, cahaya di mata yang indah redup, dengan jejak kejelasan, yang ditutupi oleh kekacauan, tidak ada kecelakaan, dia benar-benar akan jatuh ke dalam kekacauan. Mundur. Di bawah perintah, Kaisar muda dari area terlarang, putra Kaisar Surgawi, dan para biksu yang menjelajahi harta karun semuanya mundur, tidak lagi mau bertarung, dan langsung pergi ke pintu keluar tanah kuno. Mereka semua kalah menyedihkan, apalagi mereka. Situasi seperti itu di luar kendali. Jelas tidak mungkin untuk menekan Ye Chen di tanah kuno. Dia harus keluar. Dia, surga, masih memiliki dua tubuh suci Dacheng. Sangat disayangkan bahwa dunia masih dalam kegelapan, tidak mengetahui bahwa Di Huang dan Hongyan telah pergi. Wow. Langit dan orang-orang mundur, sementara roh-roh jahat yang gelap bergegas maju, rengekan mereka utuh, penuh dengan sifat iblis, mengganggu pikiran orang-orang, dan mereka yang berlari perlahan ditelan. Ye Chen tertawa menggoda, seperti berjalan-jalan di halaman, mengejarnya dengan santai. Patut disebutkan bahwa kemanapun dia lewat, semua roh jahat yang terkontaminasi oleh roh jahatnya ditelan, sehingga potongan roh jahat itu terkubur, menyatu ke dalam tubuhnya, dan menjadi makanannya. Kekuatan sihirnya akan menjadi lebih kuat. Ledakan. Gemuruh. Ada ledakan terus-menerus di langit dan bumi itu, tidak mampu menahan paksaannya, dan roh jahat yang tak ada habisnya ditelan, membuat kekuatan iblisnya menjadi sangat kuat, kekuatan kekerasan, dan lebih dari semacam kehancuran. Langit berbintang sangat luas, dan awalnya sepi, tetapi penuh sesak dengan orang. Melihat ke atas, pintu masuk tanah pemakaman kuno, yaitu, di depan lautan awan yang kacau, penuh dengan kepala orang, dan bintang mati di segala arah juga penuh dengan bayangan orang. Sebelumnya, terlalu banyak orang yang melarikan diri dari tanah kuno penguburan para dewa, dan menyebarkan situasi di dalam ke langit berbintang, terutama tubuh suci misterius, yang menimbulkan sensasi ke segala arah, jadi saya datang untuk menontonnya. Sungguh mengejutkan bahwa langit masih memiliki tubuh suci kuno keempat yang sunyi.
Ada juga 5 kaisar muda. Apa asal-usul kelima kaisar muda itu? Aku belum pernah mendengarnya. Benar-benar Crouching Tiger, naga tersembunyi. Diskusi datang dan pergi, desahan dan kejutan terus berlanjut. Jika mereka tidak terlalu tua untuk memasuki tempat kuno untuk dimakamkan, jika tidak, mereka pasti akan masuk untuk melihat dan melihat kegembiraannya. Ledakan. Gemuruh. Selama percakapan, suara gemuruh bahkan lebih buruk. Anda tidak perlu melihatnya, karena pertempuran di tanah kuno sedang bergolak. Mereka yang mendengarnya mengatakan bahwa ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan masing-masing menakutkan. Para biarawan surga pasti bertarung dengan sengit. Sayangnya, mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak bisa masuk. Orang tua, itu tidak baik. Di sisi kerumunan, Tianzu juga ada di sana, memegang tablet Giok Yuanshen di tangannya, yang merupakan milik Kaisar Tianzu, dan cahaya peri yang tersisa memudar hingga ekstrim. Itu jenis tubuh suci yang pertama, apakah menurutmu begitu mudah untuk dihancurkan? Dimi meletakkan tangannya di atasnya, tidak terkejut dengan redupnya tablet Giok Kaisar Tianzu, dia menyadari misi yang dikirim oleh Raja Surga, kesulitan ekaristi jenis pertama memang tidak sedikit. Orang itu Ye Chen juga ada di antara mereka, jadi seharusnya tidak apa-apa. Tianzu mengambil kartu Giok, menghibur dirinya sendiri seperti ini, 5 kaisar muda tidak bisa melakukannya, dan Ye Chen bisa melakukannya jika mereka tidak bisa. Orang itu, apa masalahnya? Memang, dia cukup mampu melawan dan melawan demonisasi, dan dia menunjukkan kekuatannya di tanah kuno saat ini, memegang pedang eksekusi abadi sendirian, mengejar para biarawan dari seluruh dunia, membunuh satu demi satu, tidak ada lawannya, redup tanah kuno berlumuran darah. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang berdengung, dan lebih banyak orang datang. Tanah suci Yaochi, klan Jiuli, 5 keluarga kerajaan di wilayah selatan, ras kuno, warisan jalan kaisar, dan keluarga kerajaan Zhou Agung. Ada terlalu banyak kekuatan, hanya karena keluarga mereka banyak orang telah masuk, seperti Kaisar Kera Kecil dan Kuiniu, mereka semua adalah favorit klan, dan mereka ingin mewarisi mantelnya, jadi seharusnya tidak ada kecelakaan. Dari mana tubuh suci keempat berasal? Raja Suci tidak mendengarnya ketika dia pergi. Kaisar Harimau Putih menggaruk kepalanya, masih tidak mempercayainya. Aku khawatir aku bahkan tidak tahu tentang 2 fisik suci yang berprestasi besar. Kaisar Kilin merenung. Pengunjung itu pernah berkata bahwa Ye Chen dirasuki setan dan tubuh suci misterius diburu. Pasti ada banyak rahasia yang tersembunyi dalam garis keturunan tubuh suci kuno ini. Kaisar Changlong menarik napas dalam-dalam, tidak mampu menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Apakah putra dan menantu perempuan ada di antara mereka? Akan lebih baik untuk tidak dimusnahkan. Masih ada 5 kaisar muda, mereka yang keluar. Sejauh ini, aku belum pernah melihat kelompok Dacu muncul, tapi aku benar-benar bisa duduk diam. Wu Huang melihat sekeliling, dan tidak bisa menahan nafas. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan itu, ketika dia mengatakan ini, dia benar-benar melihat seseorang datang dari Dacu, tetapi setelah melihat orang itu, kaisar dari semua klan mengerutkan kening, itu adalah Hong Chen dan Liu Dao. Gila, biarkan mereka keluar. Tianzu Dimi hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya. Siapa yang membuka segelnya? Aku sudah kenyang. Tegur Kuiniu Huang. Lihat di antara alisnya, kutukan. Mata Kaisar Suzaku bagus, dan dia bisa melihatnya dari jarak jauh. 6 dunia manusialah yang dikutuk. Semua Zundi sedikit menyipitkan mata, dan banyak dari mereka mengeluarkan tentara kaisar. Hentikan mereka berdua. Setelah 6 jalur dunia manusia, 2 gerbang domain King Tian terbuka, dan Jenderal Dewa, Kaisar, dan yang lainnya keluar bersama, dan suara teriakan memenuhi bintang-bintang. Sepertinya itu mereka mengejar mereka sepanjang jalan. Kaisar dari semua klan tidak mengatakan apa-apa, dan mereka mengerumuni semuanya terlepas dari alasannya. Jelas, sesuatu terjadi pada Dacu, Hong Chen dan Liu Dao dibuka segelnya, dan mereka semua dikutuk. Masalah ini aneh di tempat terbuka dan gelap, jadi mengapa bertanya, mari kita bicarakan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tiba-tiba, puluhan artefak kekaisaran terangkat ke udara, dan larangan dikumpulkan. Namun, 6 bidang gerakan Hong Chen misterius, mengabaikan keagungan kaisar, dan menginjak langkah berbahaya, bahkan tentara kaisar tidak dapat diblokir, dan mereka tidak ingin melarikan diri, jadi mereka melepaskannya dan terbang. Seluruh langit mudah untuk berdiskusi dan tidak mendengarkan,
aku harus memaksa Laosu menjadi kuat. Seng Zun mendengus dingin, dan langsung pergi ke dunia manusia. Adapun Liu Dao, Diji telah membunuhnya. Ledakan, ledakan. Segera, dua ledakan terdengar, dan orang suci itu ditendang ke belakang oleh telapak tangan Hong Chen. Diji tidak jauh lebih baik, dia muntah darah setelah terkena telapak tangan. Liu Dao linglung, 6 kerabatnya tidak mengenalinya, belum lagi dia belum menikah, bahkan jika dia punya bayi, dia masih harus dipukuli. Bekerja sama untuk menekan. 9 kaisar bergandengan tangan dan menyerang dunia manusia bersama-sama. Para dewa bergandengan tangan dan membunuh 6 jalan bersama-sama, dan kaisar semu lainnya juga bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Tidak ada batasan untuk itu, pelaku kejahatan seperti itu harus bertarung dalam kelompok. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang penuh kegembiraan. Ada ratusan kaisar semu puncak yang berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menyerang dunia manusia, dan kelompok lainnya menekan 6 alam. Pertempuran itu penuh mengayun. Adapun aliran Sifang, kebanyakan dari mereka telah melarikan diri jauh, perang terlalu bergejolak, dan dunia hancur, bahkan kaisar semu tidak berani melangkah maju, apalagi mereka. Situasi pertempuran masih sangat memalukan. Semua Zundi bergabung, tetapi mereka tidak dapat menekan dunia manusia, dan mereka dipukuli di seluruh langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Tian Zhu Dimi menyaksikan dengan tenang, mengerutkan kening, menatap kutukan 6 dunia manusia, yang cukup kuno, dan mereka tidak dapat menceritakan sejarahnya, hanya tahu bahwa kutukan itu dapat memberkati kekuatan tempur. Pada saat ini, mereka semua memiliki firasat buruk.